Kalau sakinah, ya, itu artinya ketenangan yang dilahirkan setelah tuntasnya persoalan dilalui. Ya. Baik. Bukankah saat ujian itu merasakan tegang, kadang gelisah, ya? Tapi setelah selesai ujiannya, ada ketenangan yang dirasakan. Alhamdulillah selesai, gitu kan? Itu ketenangan yang dihasilkan setelah melalui satu persoalan. Itu disebut dengan sakinah namanya. Jelas? Baik. Saya lukiskan lagi. Orang Arab mengatakan begini. Sakanatus syajaratu idza dhahabatir rih. Atau sakanatus safinatu idza dhahabatil amwaj. Ranting pohon itu menjadi tenang ketika angin yang menerpanya itu telah pergi. Atau mereka mengatakan kapal itu menjadi tenang ketika ombak yang menerpanya itu telah pergi. Dan airnya kembali tentram, tenang. Nah, ketenangan yang telah melalui perombang-ambingan, diombang-ambingkan ombak, pohon diterpa, naik, turun, kiri, kanan begitu. Setelah kemudian dia tenang lagi, ya, apa yang terjadi? Nah, ketenangan itu yang disebut dengan sakinah. Dan biasanya kapal yang banyak diuji dengan gelombang, bahkan gelombang besar, dan dia melewati itu menjadikan kapalnya kualitasnya lebih kuat, ya, lebih mudah menghadapi persoalan-persoalan atau bahkan gelombang-gelombang kecil setelahnya. Semakin besar, yang kecil lewat. Ya, demikian pohon, semakin diterpa anginnya kencang, ya, dia goyang dan dia tertanam kuat, semakin kokoh akarnya. Jadi ketenangan itu bukan sekedar melahirkan ketenangan setelah gelombangnya lewat, tapi setelah itu melahirkan satu kemantapan yang dengan itu bisa mengatasi persoalan-persoalan kecil di kemudian hari atau siap untuk menghadapi tantangan lebih besar di kemudian yang lainnya. Maka itu disebut dengan sakinah. Ketika kehidupan di rumah tangga, ini yang akan saya sampaikan, disebut dengan sakinah, memberikan kesan kepada kita bahwa bukan berarti di rumah tangga itu akan hampa dari persoalan. Akan selalu ditemukan persoalan. Ini cara memahaminya. Jadi kalau tidak dipelajari dulu ini, nanti kaget. Bukan berarti nggak ada masalah. Rumah tangga itu pasti ada masalah. Ya, yang paling ideal kan rumah tangganya Rasulullah SAW. Tapi coba lihat, apakah dalam kehidupan rumah tangga Nabi tidak ada masalah? Jangan salah, banyak persoalan, ya kan? Tapi dengan persoalan itu turun panduan pada kita. Turun ayat, turun hadis, mengatasi ini bagaimana. Ya, kalau salah persoalan pemahaman bagaimana, salah komunikasi bagaimana, meluruskan yang ini bagaimana. Kalau ingin cari teman cerita ke siapa, kalau mengadu belum ketemu suami istri ke siapa mengadunya, ada semuanya. Gitu. Dan pahami ketika Allah menitipkan satu persoalan dalam kehidupan rumah tangga, pada hakikatnya bukan ingin menjadikan kehidupan rumah tangganya bermasalah, tapi Allah ingin memberikan satu ketenangan, kedamaian, ya, yang dihasilkan setelah tuntas persoalan yang dimaksudkan. Makanya kehidupan rumah tangga kan kalau sudah masalahnya tuntas lebih tenang dari sebelumnya kan, ya, dan dahsyatnya lebih mengerti tentang sifat-sifat pasangan atau dalam keluarga. Setelah itu punya ilmu yang baru, punya pengetahuan yang baru, masukan yang baru, ilmu yang baru untuk mengatasi tantangan berikutnya. Itu dahsyatnya. Tapi problemnya begini, bagaimana cara kita bisa mengatasi persoalannya dengan mudah? Karena tidak sedikit masalah-masalah kecil di rumah tangga, ya kan, bisa menjadi besar dan menyebabkan persoalan serius ketika, maaf, seseorang tidak mengetahui cara menyelesaikannya. Yang ditampilkan kadang-kadang, ya, boleh jadi egonya. Yang ditampilkan kadang-kadang boleh jadi statusnya, bahkan juga hartanya, kedudukannya, dan sebagainya. Itu bukan solusi, teman-teman. Sepanjang ditampilkan kemampuan kemanusiaannya, maka sifat manusia selalu ingin bertahan dengan apa yang dimilikinya. Suami bicara A, istri bicara B. Ya, ayah bicara A, anak pun bicara B. Demikian seterusnya. Maka yang terbaik adalah kita mesti menanyakan kepada pengatur segalanya. Ini. Ya. Maka ketika dikembalikan, nih, sakinah itu kan sifat jiwa. Ya kan? Ketenangan itu kan sifat jiwa. Ingat, ketenangan itu bukan sifat fisik. Ya, pikiran itu biasa, ya. Pikiran itu bekerja terus, berpikir itu terus, nggak berhenti, berpikir. Apa yang memberikan kegelisahan dan ketenangan pada pikiran? Jiwa. Jadi perintahnya di sini semua, dalam jiwa kita. Kalau dia gelisah berarti dari nafsu, ya kan? Kalau dia tenang, nyaman berarti dari takwanya, itu di jiwanya. Jadi pikiran itu normal saja.
dia beraktivitas. Seperti fisik pun diperintahkan. Fisik tuh gimana perintah dari pikiran saja. Ya. Nah, apa yang memerintahkan pikiran dan mengisinya untuk mengarahkan apa yang harus dilakukan itu, maka itu dari jiwa. Maka itu saya sering katakan, jiwa yang tenang akan melahirkan pikiran yang cemerlang dan aktivitas yang membahagiakan. Itu poinnya. Boleh bikin status tuh. Ya. Nah, balik ke sini. Karena ketenangan sifat jiwa, yang punya jiwa siapa? Yang punya nafas siapa? Allah. Ya. Makanya sering kita katakan kan, ya mengikuti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, ya tsabbit qulubana ala dinik, ala iman. Wahai Allah yang mengetahui keadaan hati kami, gitu kan? Yang membolak-balikkan hati, yang memberikan kedamaian pada jiwa. Berikan kami kemantapan dalam jiwa kami untuk menaati ketentuanmu, untuk beriman kepadamu, untuk konsisten pada dinmu. Ini poinnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa belajar untuk menenangkan jiwa sebelum menghadapi persoalannya? Ini poin besarnya. Jadi ada orang-orang tertentu yang Allah berikan ketenangan paripurna dalam jiwanya, sehingga ketika dihadapkan pada masalah itu, dia bisa menyaring persoalannya, menjadikannya lebih kecil. Dan yang paling dahsyat, jadi ringan masalahnya sebelum dihadapi. Bukan nggak punya masalah. Boleh jadi masalah yang sama bagi orang lain besar, bagi dia tinggal senyum selesai. Itu poinnya. Jadi bukan nggak punya masalah, masalah dia ada. Cuma dikecilkan oleh Allah kadarnya, sehingga dengan kelapangan hatinya, itu menjadi kecil. Jadi kalau Anda punya cawan, teman-teman, ya, cawannya besar, apa saja Anda bisa masukkan, dan jadi kecil di situ. Tapi kalau cawannya kecil, ya, yang kecil pun jadi besar, garam sedikit itu asin semua. Nah, ada orang-orang yang jiwanya dilapangkan oleh Allah, sehingga ketika dia menghadapi satu persoalan, perbedaan dengan pasangannya misalnya, ya kan? Melihat keadaan anak dan sebagainya, dia bisa melihat dengan hikmah, Allah lapangkan keadaan hatinya. Kenapa begini? Dia nggak langsung simpulkan, langsung keluar ini, itu dilihat dulu, dia bersikap dulu. Nih, kelapangan jiwa, ini mahal. Dan ini tidak mungkin bisa didapatkan kecuali lewat skema ibadah ke sini. Menghamba. Ya. Nah, semua kumpulan nilai-nilai ibadah kita dalam rangka mendekat kepada Allah, saya sering ingatkan, itu disebut dengan takwa namanya. Ya kan? Takwa itu kan gabungan antara iman dengan amal soleh. Ya kan? Iman itu kan pekerjaan hati dalam jiwa, amal soleh implementasinya. Digabungkan jadi takwa. Seseorang yang membangun kehidupan rumah tangganya dengan nilai-nilai ketakwaan. Ini, dia bangun dengan takwa. Dia jaga sholatnya, diwasiatkan pada istrinya sekalipun keluar tetap jaga sholat, anak-anak pastikan sholat, hidupkan rumah dengan Al-Quran, dekati Allah Subhanahu Wa Taala, banyakin zikir, misal, itu akan beda suasana rumahnya. Demi Allah saya katakan, Anda kalau nggak percaya silahkan, ya, hidupkan rumah dengan suasana ibadah kepada Allah. Anda ada di dalam ataupun sedang di luar, hidupkan. Maka akan ada suasana yang berbeda kepada jiwa. Allah akan jaga itu. Ya, ketika takwa meningkat, bahkan diringankan persoalan. Sebelum ada masalah, solusi datang. Sehingga masalah jadi ringan. Itu yang dimaksud Quran, surah ke-65, di akhir ayat kedua. At-Talaq, ayat kedua. At-Talaq itu kan satu masalah yang tinggi, ya, yang tidak mudah diatasi. Ya, bahkan dalam kondisi yang paling rumit pun ketika Anda mendekat kepada Allah, Allah ringankan dan berikan solusi yang jernih. Berpikirnya jernih sekali. Tahu apa yang harus dilakukan. Ya kan? Maka apa yang terjadi? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang mampu membangun ketakwaannya kepada Allah, dan dia naikkan lagi, ya kan? Maka apa yang terjadi? Yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang ia alami. Apalagi kalau pasangan itu kompak. Ya kan? Ya, mungkin nggak bersama-sama dalam beberapa kesempatan, tapi memberikan wasiat, bangunkan istri, anak-anak, ingatkan sebelum pergi, kan, dan sebagainya. Itu pasti tuh. Ya, dari sekian banyak persoalan, ketika ditumpahkan di atas sajadah, dia mengecil dan curhatnya kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Demikian ya nasihat dari Nabi Ya'qub alaihissalam yang diabadikan Quran surat Yusuf itu kan. Kalau mau curhat ke Allah, sampaikan. Dan akan cenderung bahagia. Ketakwaan membangun kebahagiaan. Quran surah kedua di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun.